Assalamualaikum anak-anak soleh. Kembali lagi dengan video terbaru untuk mempelajari hal-hal yang bermanfaat. Kali ini kita akan mempelajari tentang muatan ilmu pengetahuan alam tema 1, subtema 2, kelas 5 sekolah dasar yang berkaitan dengan alat gerak manusia. Seperti yang telah kita ketahui, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Dengan bergerak, makhluk hidup dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka dari itu, kita sebagai manusia pasti memerlukan alat gerak tersebut. Untuk alat gerak manusia itu sendiri ada dua. Yang pertama yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang. Dan yang kedua yaitu alat gerak aktif yang berupa otot. Kita akan membahasnya satu persatu. Tulang dan rangka ini akan membentuk sistem gerak yang akan membantu kita bergerak dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Fungsi dari tulang ini antara lain adalah untuk menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, melekatnya otot-otot, dan untuk melindungi organ tubuh. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu tulang pipih. Hal ini dicontohkan dalam tulang pergelangan tangan. Tulang yang kedua yaitu tulang pipa. Contohnya adalah tulang lengan dan tulang paha. Dan tulang yang didasarkan pada zat penyusunnya ada dua. Yang pertama adalah tulang rawan, contohnya tulang hidung dan tulang telinga. Dan untuk yang kedua yaitu tulang keras, contohnya tulang kepala. Apakah kalian sudah mengetahui susunan alat gerak manusia? Kalau belum, mari kita perhatikan gambar berikut. Alat gerak manusia yang pertama adalah tulang anggota gerak atas. Tulang ini diantaranya adalah tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Alat gerak manusia yang kedua adalah anggota gerak bawah. Tulang ini terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Tulang-tulang yang ada dalam tubuh kita dihubungkan oleh sendi. Fungsi dari sendi ini adalah untuk memberikan kemudahan pergerakan pada tempatnya. Gerakan-gerakan sendi berbeda-beda sesuai dengan tempat sendi itu berada. Sendi putar. Gerakan sendi ini dapat memutar. Sendi ini terdapat pada pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Sendi berikutnya adalah sendi engsel. Gerakan sendi ini hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Sendi ini terdapat pada pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Selanjutnya, ada sendi peluru. Gerakan sendi ini dapat bergerak ke semua arah. Sendi ini tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk, seperti antara tulang panggul dan tulang paha. Setelah sendi peluru, terdapat sendi pelana. Gerakan sendi ini dapat memutar. Sendi ini terdapat pada pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Sendi yang terakhir yaitu sendi geser. Gerakan sendi ini hanya dapat menggeser. Sendi ini terdapat di antara tulang pergelangan kaki. Untuk lebih jelasnya mengenai letak sendi tersebut, kita bisa melihat dari gambar berikut ini.
Selain tulang, otot pun merupakan alat gerak manusia. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Cara bekerja dari otot adalah dengan adanya kontraksi dengan cara memanjang dan memendek. Otot pada manusia terdiri atas 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Pada gambar ini, kita mengetahui posisi dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos mampu menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan, misalnya gerakan lambung menghancurkan makanan atau gerakan usus yang menyerap makanan. Untuk otot lurik, otot tersebut menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan kita, misalnya menggerakkan tangan dan kaki atau gerakan membuka mulut. Selain otot polos dan otot lurik, terdapat otot jantung. Otot ini mampu menggerakkan organ tubuh jantung. Selain sendi, otot juga memiliki macam-macam gerak. Berikut adalah macam-macam gerak otot pada manusia. Yang pertama yaitu gerak menekuk atau meluruskan. Gerakan menekuk atau meluruskan dilakukan pada bagian sendi engsel dan pelana. Contoh gerakan ini yaitu gerakan lutut, siku, dan ruas-ruas jari tangan. Gerakan selanjutnya yaitu gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Contohnya adalah gerakan menghentakkan kaki, menekan benda menggunakan tangan, dan gerakan mulut terbuka. Untuk gerak menaikkan, gerakan ini dilakukan dengan cara menaikkan bagian tubuh. Contohnya, gerakan pada saat mulut terbuka kemudian kembali tertutup. Hal ini terjadi karena gerakan naiknya tulang rahang bawah yang semula di bawah kembali ke arah atas. Contoh yang lainnya adalah gerakan jalan di tempat dan berlari. Gerak otot yang lainnya adalah gerak memutar. Gerakan ini dilakukan pada sendi putar dan sendi puluru. Contohnya adalah gerakan kepala menengok ke kanan dan ke kiri, serta gerakan berputarnya lengan. Gerak otot yang terakhir yaitu gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contohnya gerakan merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke samping. Setelah kita mempelajari tentang tulang dan otot, kita coba kerjakan latihan di bawah ini sesuai dengan instruksinya. Demikian pembahasan materi hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kita bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.